Di panggung Mobile World Congress 2026 yang digelar di Barcelona, deretan brand teknologi berlomba unjuk gigi, mulai dari inovasi konsep sampai peluncuran produk terbaru. Salah satu yang langsung mencuri spotlight datang dari Tecno. Brand ini resmi mengumumkan kolaborasi eksklusif dengan Tonino Lamborghini, sebuah langkah yang jelas bukan sekedar gimmick branding. Pengumuman ini disampaikan dalam sesi khusus pada 3 Maret 2026. Di atas panggung, perwakilan dari Tonino Lamborghini menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan cuma soal menempelkan logo mewah di sebuah smartphone. Lebih dari itu, kedua brand mengklaim punya DNA yang selaras, menggabungkan warisan, inovasi, dan karakter desain yang kuat dalam satu produk. Hasil kolaborasi ini melahirkan satu perangkat yang langsung jadi bahan perbincangan, Pova Metal Tonino Lamborghini Limited Edition. Tecno bahkan berani mengklaim ini sebagai salah satu smartphone 5G pertama dengan bodi full metal, sesuatu yang mulai langka di era sekarang, di mana mayoritas ponsel mengandalkan kaca atau plastik. Secara visual, desainnya masih membawa garis besar dari seri Pova 8, yang juga debut di MWC tahun ini. Tapi versi Lamborghini ini jelas naik kelas. Sentuhan premium terasa lebih kuat, dengan finishing metal matte yang kemungkinan berbasis aluminium alloy, menghadirkan kesan kokoh sekaligus elegan. Bagian paling standout ada di modul kamera belakang. Di sini tertanam Pixel Joy Display, layar mini berbasis 241 LED yang bisa dikustomisasi. Pengguna bisa menampilkan animasi, pola visual, bahkan desain personal langsung di bagian belakang perangkat. Ini bukan cuma estetika, tapi juga jadi identitas unik yang bikin HP ini beda dari mid-range kebanyakan. Masuk ke sisi software, Tecno juga menyematkan custom UI bertema Tonino Lamborghini, lengkap dengan animasi dan elemen visual khas brand tersebut. Jadi pengalaman luxury-nya bukan cuma di luar, tapi juga terasa saat digunakan. Untuk performa, meski spesifikasi resminya belum dibuka sepenuhnya, bocoran mengarah ke chipset dari Qualcomm, kemungkinan besar Snapdragon 7S Gen 4. Chip ini biasanya bermain di kelas menengah atas, dengan fokus pada efisiensi daya dan performa yang stabil, cukup powerful untuk multitasking dan gaming tanpa boros baterai. Kalau dibandingkan dengan varian lain di lini Pova 8, perbedaannya cukup terasa. Versi basic masih menggunakan bodi plastik, sementara versi Pro mulai naik dengan material kaca. Tapi varian metal justru mengambil jalur berbeda dengan kembali ke material full metal, pilihan yang lebih berani sekaligus lebih eksklusif. Dari sisi layar, gap antar varian juga cukup signifikan. Pova 8 Basic masih mengandalkan panel IPS LCD 144Hz, yang sebenarnya sudah cukup smooth. Namun, Pova 8 Pro dan versi metal naik ke AMOLED 144Hz, dengan tingkat kecerahan yang jauh lebih tinggi. Bahkan dikabarkan bisa mencapai 4.500 nits. Bandingkan dengan versi Basic yang hanya di kisaran 1.000 nits. Jelas terasa beda kelas, terutama untuk penggunaan outdoor. Performa juga jadi pembeda utama. Pova 8 Basic 4G ditenagai chipset entry level untuk efisiensi dan penggunaan harian. Sementara Pova 8 5G dan Pro sudah menggunakan Dimensity 7400 yang lebih bertenaga. Nah, varian metal jadi yang paling gahar dengan Snapdragon 7 series, menandai lonjakan performa paling signifikan di lini Pova sejauh ini. Untuk memori, semua varian sudah cukup lega dengan RAM 8 hingga 12 GB dan storage 256 GB. Meski masih menggunakan LPDDR4X dan UFS 2.2, performanya tetap tergolong aman untuk penggunaan modern. Di sektor kamera, lini ini memang belum difokuskan untuk fotografi serius. Varian Basic dan Pro membawa kamera utama 50 megapiksel dengan tambahan ultra wide dan makro. Sementara versi metal sedikit lebih menarik karena mendapat tambahan lensa telefoto plus upgrade kamera depan hingga 32 megapiksel. Soal fitur, Pova 8 series ini justru cukup lengkap, mulai dari NFC, speaker stereo, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR blaster, hingga sertifikasi IP rating. Tapi tetap ada kompromi, seperti absennya jack audio dan belum adanya dukungan eSIM. Untuk daya, semua varian dibekali baterai besar 6500 mAh dengan fast charging 45 watt dan fitur bypass charging yang kombinasinya cocok buat gaming panjang tanpa bikin suhu cepat naik. Sayangnya, soal harga masih belum diumumkan secara resmi. Seluruh lini ini baru sebatas diperkenalkan di MWC 2026.
Kalau ditarik ke kesimpulan, seri POVA 8 kali ini terasa jauh lebih matang dan berkelas dibanding generasi sebelumnya. Desainnya memang masih satu DNA, tapi kehadiran Matrix LED display di bagian belakang benar-benar jadi game changer. Elemen ini bukan cuma memperkuat sisi futuristik, tapi juga berhasil mengangkat image POVA dari sekedar mid-range biasa menjadi perangkat yang punya karakter kuat dan identitas berbeda.